akan pada pagi hari ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan juga buat rekan-rekan semuanya ya. Salam salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri dan yang baik yang dapat kita ikuti, yang wajib kita ikuti sampai nanti akhir hari nanti. Rekan-rekan semuanya, jadi insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas bagian dari Al-Masurat ya yang sering kita baca ya. Dan ini memang ayat ini juga sering saya baca ya untuk menenangkan diri sendiri ya dalam rangka bahwa apa yang kita terima saat ini, posisi, jabatan, apapun itu juga ya itu semuanya adalah milik Allah ya, bukan milik kita. Ya, itu tadi ayat surat Yunus kan tuh sebenarnya dijelaskan tuh yang dibaca Teh Nani ya, bahwa dunia itu ibaratnya orang seperti menanam tanaman ya, yujibu zira'a, mereka udah takjub dengan kondisi tanaman yang akan berbuah, yang akan dipanen gitu ya. Tiba-tiba malam harinya kayak disabit habis sakurata. Itu bisa Allah lakukan. Ya, kan seperti tadi di surat Yunus kan seperti disabit, seperti ya disabit ya udah panen itu nggak jadi panen, misalnya kayak padi disabit kan udah habis sudah. Ya, dalam itu bisa Allah lakukan kun fayakun. Gitu ya. Makanya yang namanya apapun yang kita miliki saat ini ya itu kan hanya sekedar satu titipan, yang kedua ujian. Apapun yang kita miliki, baik itu sedikit maupun banyaknya, semua itu titipan dan semua itu ujian. Ya, yang diberikan titipan dengan harta rezeki yang berlimpah, ya itu lebih besar tanggung jawabannya. Ya, ujiannya akan makin besar juga. Ya, kalau teman-teman kita atau orang-orang dititipin amanah atau rezeki yang cukup bagi dia, ya, itu maka pertanggung jawabannya akan lebih ringan. Ya, karena kan pasti kan namanya kejabatan harta terutama ya, itu kan pertanyaannya banyak. Kalau kita punya banyak ilmu, ya, yang ditanya cuma satu, ya, kemana ilmu itu kamu berikan? Ya, artinya kalau kita punya ilmu kita diemin, ya itu nggak boleh. Kita harus sampaikan ilmu yang kita peroleh. Jadi kalau teman-teman semuanya punya satu ayat aja yang mau sharing, ya sharing aja, gitu. Ya, kalau kita punya ilmu kan Allah hanya menanyakan ilmu ilmu yang telah aku berikan kepada kamu, mau dikemanain? Ya, kamu simpan atau kamu sampaikan gitu ya. Tapi kalau harta kan pertanyaannya banyak. Dari mana kamu dapatkan, dari mana kamu belanjakan ya. Sumbernya dulu, source-nya dulu. Kalau ilmu tuh source-nya nggak ditanyain. Sumber ilmu itu dari mana aja. Iqra yang namanya Iqra itu dari manapun ya. Ayat-ayat kauliyah yaitu Quran, hadis segala macam dan ayat-ayat kauniyah, ayam alam semesta itu bisa kita Iqra, bisa kita pelajari, kita bisa baca. Jadi ilmu itu yang Allah tanyakan adalah kemana ilmu yang telah aku berikan. Nah, kalau harta beda. Dari mana kamu dapat hartanya, dari mana, terus kemana kamu belanjakan harta. Nah, tuh. Ya sebenarnya apa yang kita miliki, ya apalagi posisi ya, jabatan, itu kan sangat menggoda. Jadi kalau Rasulullah dalam hadisnya ya, itu menyebutkan bahwa eh, secara umum ya, Rasulullah itu bersumpah, sampai bersumpah Rasulullah itu. Ini dalam hadis yang muttafaq alaih ada di hadisnya riwayat yang lebih yang dari nasabnya apa sanadnya ke Abu Hurairah itu ada lebih panjang tentunya. Inna wallahi la nuwalli ala hadal amal ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaihi. Ya kan ya? Bukan ayat, bukan hadis ini, hadis yang sebelumnya. Nah, ini, yang ini hadis ini. Di Sahih Bukhari. Qala innakum satahrisuna 'alal imarah. Jadi Rasulullah itu sudah menubuahkan, sudah memprediksikan, ya, bukan meramal ya Rasulullah nggak prediksikan, ya ibarat kalau dalam istilah Islam itu menubuahkan, memprediksikan, ya. Innakum satahrisuna 'alal imarah. Sesungguhnya kalian semua ini akan berlomba-lomba tamak terhadap imarah, terhadap jabatan, ya.
Rasulullah pada saat itu beliau hidup di tengah-tengah masyarakat Madinah, Mekah dan Madinah. Kalau Mekah kan masih beliau belum jadi pimpinan ya. Tapi kalau di Madinah kan sudah jadi pimpinan, sudah jadi ya khalifah lah, raja lah di situ ya. Dengan yang istilahnya adalah tidak akan mungkin ada seorang sahabat pun yang akan mencoba mendongkel posisi Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah memprediksikan bahwa innakum satahrisuna alal imar. Sesungguhnya kalian semua itu akan berlomba-lomba, akan tamak terhadap imarah, terhadap jabatan kekuasaan. Wasatakunan ada apa? Yaumul qiyamah. Tapi imarah atau jabatan ini, kekuasaan ini, itu akan menjadi bahan penyesalan kalian di hari kiamat. Wasatakunan ada apa? Itu jabatan yang kalian minta-minta, yang kalian kejar itu, nanti itu akan jadi sumber penyesalan di akhir ya yaumul qiyamah, di hari akhirat. Kalau ada hadis yang lebih panjangnya, yang seperti saya sampaikan, yang disanadkan oleh Abu Hurairah, tapi yang Abu Hurairah itu tidak diambil oleh Bukhari, ya. Gitu ya. Jadi derajatnya mungkin secara ilmu hadis kurang begitu, kurang 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 soheh gitu ya. Terus bukan bahwa jabatan itu, atau pejabat orang yang memegang jabatan itu adalah seburuk-buruknya penyusup dan seburuk-buruknya penyapih. Artinya apa? Orang kalau sudah diberikan jabatan itu kayak bayi tamak nyusu nyusu air susu ibunya, tamak, wah nggak akan berhenti dia. Dan seburuk-buruknya penyapih. Artinya apa? Kalau udah terima jabatan nggak mau disapih, nggak mau dilepas itu loh. Satu periode bisa dua periode bisa tiga periode empat periode, lima periode, akhirnya menjadi seumur hidup. Ya, jadi jabatan itu kata Rasulullah. Kalau dalam hadisnya riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah ya sanadnya itu awal kalimatnya sama seperti ini. Innakum satakhlisuna alal imarah fasatakuna ala yaumil qiyamah, tapi ada sambungannya. Sesungguhnya jabatan pejabat itu apabila sudah diberikan jabatan itu akan jadi seburuk-buruknya penyusup. Ya, ya, ya bayi kalau lagi disusuin sama ibunya susah kan tuh pasti akan wah rakus gitu, akhirnya rakus dengan air susu ibunya dan seburuk-buruknya penyapit. Ya, yang harusnya sudah disapih nggak mau disapih. Aduh, kan penyapihan kan kalau udah usia 2 tahun ya nggak mau itu ya. Tadi sudah saya sampaikan kalau sudah silau laku setengah jabatan ya satu periode dua periode tiga periode empat periode ya seumur hidup maunya ya nggak selesai. Nah itu apa kenyataan saat kita lihat di mana-mana lah di mana-mana ya. Hampir di seluruh dunia. Kalau emang raja ya udah emang raja itu ya. Tapi yang non kerajaan, non monarki ya, yang katanya republik ya, yang dipilih gitu ya dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat ya, ya kayak tadi ya. Kalau sudah dapat jabatan ya akan rakus, ya akan seperti bayi yang akan bersih detik, yang rakus dan nggak mau disapih ya. Ini hadis Rasulullah. Jadi berawal dari situ. Oke, jadi kembali kita ke ayat yang sering kita baca di Al-Masrat ya, di surat Al-Imran ayat 26. Nah, ini kalau teman-teman bisa hafal nih enak ya, karena yang salah satunya adalah eh, kenapa di Al-Masrat itu ada ayat kursi, terus ada ayat ini. Ya. Karena ayat-ayat ini adalah yang disebut sebagai Ismul A'zam, ayat-ayat yang di dalamnya ada Ismul A'zam. Ayat-ayat yang memang bagus dibaca kalau kita mau berdoa. Jadi kalau teman-teman mau berdoa supaya lebih cepat, lebih potensi dikabulkannya lebih tinggi lah gitu lah ya, ya. Kalau kita ngomong probabilitas gitu ya, potensi dikabulkan lebih tinggi adalah kita berdoa dengan menggunakan Ismul Azam. Kita berdoa diawali dengan menggunakan Ismul Azam itu artinya adalah asma Allah, nama-nama Allah yang maha besar. Ya, kayak Yasin, Yasin, ayat kursi. Oh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu kan menunjukkan nama Allah ya. Allah yang maha tidak satu yang maha esa, tidak ada satupun yang menyerupai apa ya, tidak satu pun selain Tuhan selain Allah ya, hayyul qayyum ya, maha hidup ya, maha berdiri sendiri. Itu Ismul Azam. Nah, ayat ini juga adalah salah satu dari Ismul Azam. Jadi di Al-Masrat itu ada dua ayat Ismul Azam, ayat kursi dan ayat ini ya. Qulillahumma al-malik.
Al-Malik kan ismullah ya, Asmaul Husna ya. Al-Malik, Malikul Qudus, Salam, Mu'minul Muhaimin, Azizul Jabbar gitu ya. Al-Malik kan salah satu ismul Allah, asma Allah ya. Al-Malik. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ya, katakanlah ya, wahai Tuhanku yang mempunyai kerajaan, kekuasaan ya. Engkau berikan tu'til mulka, engkau memberikan jabatan, kekuasaan, posisi man tasya pada siapapun yang engkau kehendaki. Batang ziul mulka mimman tasya. Dan engkau ya Allah mencabut kekuasaan, jabatan, posisi dan siapapun yang engkau kehendaki. Watu izzu man tasya, watu dhillu man tasya. Dan engkau itu memuliakan orang. Tu izzu man tasya, memuliakan orang. Watu zillu man tasya. Dan juga menghinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Ya, kita lihat seseorang yang tadinya rendah ya diangkat derajatnya oleh Allah. Contohnya ya Tolut. Tolut itu orang miskin dari kalangan Bani Israel yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi raja Bani Israel. Tolut itu adalah mertuanya Nabi Daud ya, gitu. Dia orang miskin ya, tapi wajadahu bastah fil ilmi wa jism. Tapi Allah memberikan kekuatan pada si Tolut ini, kekuatan jasmani dan juga kekuatan kompetensi, kepintaran, kompetensi ya, gitu, intelektualitas. Makanya Allah mengangkat dia menjadi raja Bani Israel yang kemudian anak putrinya dinikahkan dengan Nabi Daud. Nah, akhirnya yang menggantikan beliau adalah Nabi Daud sebagai raja. Ya, terus Nabi Daud diganti oleh Nabi Sulaiman. Gitu. Itu contohnya, memuliakan siapapun yang kau kehendaki. Ya, yang tadinya tidak dianggap, bahkan orang Bani Israel pada saat Tolut mau diangkat jadi pimpinan, jadi raja, orang Israel bilang, kenapa sih yang diangkat itu mimman aradiluna, orang-orang yang lemah, yang rendah di antara kita, sedangkan kami itu lebih kaya, lebih hebat dari dia gitu ya. Tapi Allah mengangkat siapapun yang Allah kehendaki. Wa tuzilu man tasya. Dan Allah juga menghinakan orang-orang yang dia kehendaki. Contohnya Fir'aun ya. Betapa hebat kekuasaannya, penguasa Mesir ya. Tapi dihinakan oleh Allah. Ya, Namrud ya, betapa kuat dia di Babilonia saat itu ya. Dihinakan juga oleh ya. Berapa banyak penguasa-penguasa yang merasa hebat, yang akhirnya ujung-ujungnya dihinakan oleh Allah. Ya. Watizilu man tasya biyadikal khair, dengan kekuasaanmu yang bijak ya, ya, yang bijak lah, khair. Ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat ini memang sering saya baca untuk menenangkan diri kita bahwa apapun yang kita miliki, posisi jabatan, khususnya posisi jabatannya, ya, bukan masalah harta. Ya. Jadi cerita mengenai posisi jabatan, apalagi kita semuanya, ya, eh, apalagi kita semuanya ya, alhamdulillah ya punya jabatan, punya posisi, walaupun apapun lah sebagai rumah tangga juga jabatan posisi itu ya. Siapa tahu nanti kalau kita sebagai ibu rumah tangga, tiba-tiba Allah cabut status ibu rumah tangganya, kan bahaya itu, ya kan? Sama semua orang itu pemimpin, apapun kita itu pemimpin. Ya. Kalau kan dalam hadis sebenarnya kalau ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin. Dan pemimpin itu setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, intinya adalah apapun yang kita pimpin itu setiap saat bisa dicabut oleh Allah. Ya, amanah yang dia berikan oleh Allah itu setiap saat bisa dicabut. Ya. Semudah ya bukan membalik telapak tangan. Kalau telapak tangan masih ada effort sedikit, ya. Ya kayak sekejapan mata lah gitu ya. Tuh. Itu betul-betul cepat. Ya. Oke, jadi ya saya sarankan teman-teman hafal ayat ini untuk sekiranya kalau yang sedang pegang jabatan tidak berbangga hati dengan jabatannya, yang sedang ada masalah juga tenang. Karena apa ya, jabatan itu punya Allah sendiri. Allah akan memberikan pada yang Allah kehendaki kok. Oke. Nah, itu ada ayat lain ya, sebetulnya namanya amanah jabatan itu kan berat ya. Saya coba contohkan di dalam ayat
Al-Ahzab ya, inna aradna amanati 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya Allah telah menawarkan amanah, ya amanah itu kepada siapa? Kepada as-samawat, kepada langit, wal ard, kepada bumi, wal jibal, kepada gunung-gunung. Fa abaina ayah, tapi semuanya itu langit, bumi, gunung menolak, ya. Bahkan kayak semuanya apa ya? Enggan, ya, enggan untuk menerima amanah itu. Wahamal hal insan, tapi manusia lah yang bersedia memikul amanah. Sebenarnya kalau kita lihat ya kita lebih kuat daripada gunung, langit dan segala macam ya, karena kita yang bersedia memikul amanah. Tapi Allah sampaikan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim pada diri sendiri dan bodoh gitu. Kenapa? Ya sanggup menerima memikul amanah. Karena amanah itu berat, ya berat. Bukan kayak dilan ya gitu ya. Rindu itu berat gitu ya. Amanah itu bukan rindu yang berat, amanah yang berat. Cuma enteng gitu ya. Nah, amanah yang berat. Sampai gunung langit dan bumi itu nggak bisa memikul amanah ini. Nah, jadi itulah ayat-ayat yang terkait sama amanah, ya, sama kepemimpinan, kekuasaan, posisi. Nanti kita akan sampaikan ada pengecualian. Ya, tapi ya oke lah, kita sambil lanjut. Ya, ada beberapa hadis yang memang relevan dengan masalah amanah ini. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan di awal. Ya, ini ada hadis juga yang muttafaq alaih, Bukhari Muslim yang meriwayatkannya. Kalau muttafaq alaih itu artinya Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan. Kan ada hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim. Kalau muttafaq alaih itu ya Bukhari Muslim, sama-sama ada di dua kitab itu. Ini ini sampai Rasulullah bersumpah ya. Dalam satu hadisnya Rasulullah bersumpah. Inna wallah la nuwalli ala hadal amal ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaih. Ya, dia Rasulullah bersumpah ya. Sesungguhnya kami itu Rasulullah ya. Demi Allah tidak akan menyerahkan amanah ya, pekerjaan kepada seseorang pun hadal amal ahadan sa'alahu pada siapapun yang meminta amanah atau posisi atau jabatan itu. Ya Rasulullah bersumpah demi Allah, aku tidak akan berikan jabatan kepada orang yang memintanya. Ya. Wala ahadan harus alaihi, dan juga pada seseorang yang berambisi kepada jabatan itu. Dia nggak minta, tapi kelihatan ambisinya. Ya. Kalau minta jelas, ya Rasulullah saya minta jadi ini dong, misalnya. Itu jelas. Itu Rasul akan tolak. Ya. Jangan minta ambisiusnya aja, Rasul akan kasih. Ini orang kerjanya rajin, tapi tahu orang ini kerja dan maunya, dia ambisius gitu ya, kejabatan. Ya, itu sama aja dalam kerjaan saya sehari-hari, ya, dalam anak buah saya itu, ya saya ngelihat nih mana yang ambisius, mana yang bekerjanya ikhlas, ya, gitu. Kan kelihatan. Kalau ada anak buah yang terlalu ambisius, ya, saya redam. Terlepas dia kompeten apa enggak kompeten, apalagi meskipun dia kompeten sekalipun, tapi kalau kita lihat bahwa dia ambisius, ya, saya kita tanyakan, soal simpel, Pak Gus, ya, saya tanyakan, kenapa kamu patut mendapat jabatan ini? Atau kenapa kamu patut mendapatkan kenaikan pangkat? Dia bilang, wah, gue bisa semuanya gini-gini. Wah, ini orang, gitu kan. Tanpa dia minta ya, dia nggak minta jabatan. Tapi dengan saya tanya seperti itu, saya cuma tanya, coba jelaskan kenapa kamu patut mendapatkan kenaikan pangkat. Dia jelaskan, wah, dia banding-bandingkan dengannya. Ya udah, lu ambisius, gue tahan dan selesai. Gitu. Ya, simple. Ya, Rasulullah itu tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang meminta satu dan kepada orang yang berambisi. Jadi dalam Islam boleh nggak ambisius? Harusnya nggak bisa, nggak boleh berambisi ya. Tapi kalau istilahnya motivasi, kalau misalnya ada cita-cita nggak masalah. Kalau ambisi beda kan? Ambisi itu udah gimana ya? Lebih dia akan melakukan segala macam cara untuk memenuhi ambisinya lah, loh, ambisius, ya, gitu. Ya harus soalnya itu ambisius, ambisius.
harusnya ambisi itu konotasinya agak negatif dibandingkan dia misalkan dia punya kemauan, dia punya cita-cita. Kalau kemauan cita-cita itu lebih netral, lebih positif. Tapi kalau ambisi harusnya konotasinya agak negatif gitu ya. Nah, Rasulullah nggak memberikan jabatan kepada orang ya. Nah, nah tadi hadis yang awal yang saya sampaikan bahwa Rasulullah sudah menubuahkan, sudah memprediksikan bahwa nanti ke depan umat manusia itu, umat Islam saat itu akan berlomba-lomba satah rusuna, berambisi ya. Haroso alai sama dengan satah rusuna itu satu kata haroso ya, berambisi, berlomba-lomba ya untuk memperoleh jabatan, posisi atau kekuasaan. Itu sudah Rasulullah nubuahkan, sudah Rasulullah prediksikan. Nah, itulah umat Islam akan ke sana, ke arah sana, akan saling berambisi ya, sehingga pakai ayat-ayat Quran yang satu untuk menguatkan calonnya, yang satu untuk melemahkan calon itu. Itu main-main ayat, ya kan ya? Ayat dijual dengan harga murah gitu. Ya, ya karena ambisinya, mengenai ambisi itu. Ya. Nah ini contohnya bukti bahwa Rasulullah yang tidak memberikan jabatan kepada yang memintanya. Ya, ini hadis Abdurrahman bin Sumaroh. Ini sangat terkenal hadis ini ya. An Abdurrahman ibnu Sumarah. Ini dari Abdurrahman. Jadi Abdurrahman yang berbicara dengan langsung dengan Rasulullah. Ya, An Abdurrahman ibnu Sumarah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada Abdurrahman. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata langsung pada si Abdurrahman bin Samurah ini. Seorang sahabat Nabi yang memang masuk Islam belakangan setelah terjadinya Fathu Mekah, setelah Rasulullah menduduki kota Mekah itu abad ke-8 Hijriah gitu kan. Di situ. Ya. Abdurrahman ibnu Sumarah radhiyallahu anhu qala ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepadaku, kata Abdurrahman bin Sumarah ini, ya Abdurrahman ibnu Sumarah, wahai Abdurrahman ibnu Sumarah, latas al-imarah, ya. Jangan kamu minta-minta jabatan. Latas al-imar. Ya Rasulullah melarang kepada Abdurrahman untuk minta-minta jabatan. Latas al-imar. Gitu. Fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Artinya, fa innaka sesungguhnya jika engkau in utitaha, engkau diberikan amanah atau posisi jabatan itu an mas'alatin yang engkau minta kedudukan itu, jabatan itu, ukilta ilaiha, kamu akan dibebani, kamu akan disusahkan, kamu akan merasa tertekan oleh posisi jabatan itu. Jadi kalau kita meminta jabatan, bisa diberikan, tapi jabatan itu akan membebani. Ya, ya misalnya taruhlah saya sendiri misalnya, saya pengen menjadi legal head misalkan, saya minta misalnya gitu ya. Kalau saya minta, pasti ekspektasinya direktur kan akan lebih tinggi. Lu yang minta, enggak ya? Beban saya itu lebih berat, karena saya yang minta. Gitu. Ya, sama pula teman-teman, kalau misalnya teman-teman bisa meminta jabatan kepada orang lain, pada atasan, pasti bebannya lebih berat. Kenapa? Kita yang minta. Gitu. Ya, itu adalah soal udah mencontohkan dan menceritakan hal ini, dan mengabarkan pada kita. Kalau kita yang minta jabatan, jabatan itu akan membebani kita, akan memberatkan kita. Ya. Wa in utitaha min ghairi masalah. Tapi kalau kamu diberikan jabatan, wa in utitaha, diberikan jabatan itu min ghairi masalah, tanpa kamu minta, yang enggak kamu minta atau yang enggak kamu ambisi padanya, o inta alaiha, maka engkau akan dibantu ya. Dengan jabatan itu dibantu oleh Allah untuk menunaikan jabatan amanah itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita diangkat tanpa kita minta, secara pribadi saya merasa lebih enteng. Lah kalian yang ngangkat gua gitu, ya kan? Ya udahlah, gua hanya bekerja sebaik mungkin. Kalau performnya alhamdulillah, nggak perform, ya gua nggak minta gitu. Ya kan? Ya, kalian yang menilai saya merasa merasa sanggup saya untuk memenuhi jabatan tersebut, ya silakan. Saya nggak pernah minta. Ya. Saya bisa memenuhi jabatan amanah tersebut alhamdulillah, nggak bisa ya udah nothing tulus. Ya. Karena kita nggak minta, dia nggak merasa terbebani. Beda sama kalau kita minta. Minta pasti sudah kita minta tahu. Beban udah ada di depan. Tapi kalau kita diberikan tanpa kita minta,
itu akan diberikan keringanan, ya. Oh inta alaiha, ya. Kalau yang berikut-berikutnya itu eh, masalah yang lain. Kalau walidah halafta ala yamin, ya. Kalau kamu ingkar janji, ingkar sumpah, fara'aita ghairaha khairan minha, fakafaran. Kalau kamu melanggar sumpah kamu, kafarohnya seperti ini. Gitu. Ya kan ya? Jadi itu bukan masalah jabatan, masalah kafaroh dari masalah pengganti terhadap sumpah. Gitu ya. Nah, oke, jadi jelas dari Abdul Sumarah itu diingatkan oleh Rasulullah. Ya, Abdurrahman bin Sumarah, jangan minta jabatan. Karena jabatan itu kalau kamu minta, kamu akan terbebani. Tapi kalau kamu diberikan jabatan tanpa kamu minta, kamu akan diberikan bantuan. Kamu akan diringankan memikul jabatan itu. Simple. Ya, itu sederhana. Ya, gitu. Ya, ini terjemahannya. Ada juga dari contoh Rasulullah menolak memberikan jabatan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari. Ya, beliau itu masuk bersama dua orang dari kaumnya dia, dari kaum Asy'ari. Asy'ari itu kaum yang gede-gede, kuat-kuat. Tadinya kaum Asy'ari itu kaum yang ditakutin oleh golongan Quraisy Madinah. Ya, Asy'ari itu bukan orang Mekah, bukan orang Madinah sebenarnya. Itu di antara in between. Asy'ari itu in between. Ya, in between Mekah dan Madinah. Ya, ya tadinya para kaum itu Asy'ari itu kaum perompak sebenarnya. Gitu. Perampok ya, perompak di laut ya, perampok lah. Tapi ya alhamdulillah Abu Musa Islam dan sangat baik ke Islamnya sampai beliau berusia tua. Ya. Kalau Abu Musa itu meninggalnya itu pada saat pasukan Islam di zamannya Yazid mau menyeberangi ke eh, Palestina, mau seberang ke situ, menyeberang Selat Gibraltar. Itu Abu Musa al-Asy'ari. Ya. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol Abu Musa berkata ya, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk atau menemui Rasulullah SAW ya dengan ana warajulani min qaumi, dengan dua orang dari kaumku. Faqala ahadun, salah satu berkata kepada Rasulullah, amirna ya Rasulullah berikan aku jabatan ya. Jadi satu orang ya di Abu Musa dengan dua orang kaumnya datang ke menghadap Rasulullah, dan satu orang diantaranya bukan Abu Musa, satu orang diantaranya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah amirna ya, ya. Amirna ya Rasulullah. Ya Rasulullah berikan aku kekuasaan, berikan aku jabatan. Apa jawab Rasulullah? Waqala akhar mislahu. Dan juga yang satunya lagi ngomong yang sama. Ya, waqala akhar mislahu. Ya, jadi ada dua orang masuk sama Abu Musa ketemu Rasulullah. Satu orang berkata, "Ya Rasulullah, berikan aku jabatan." Dan satunya lagi mengiyakan. Dan dia minta jabatan. Ya, faqala, dan Rasul berkata, "Innalal wali hada man sa'alahu wala man harasa." Kayak hadis yang tadi, ya kan ya. Sesungguhnya kami tidak akan berikan jabatan kepada yang meminta dan yang berambisi kepada jabatan. Ya, jadi Rasulullah memang tegas dan konsisten. Dia tidak memberikan jabatan kepada yang meminta dan tidak. Bahkan pamannya sendiri, ada satu hadis lain pamannya sendiri, ya, hmm, aduh masalah siapa, saya lupa pamannya sendiri. Dia meminta jabatan sebagai pemegang apa, diberi jabatan yang mengatur air di Mekah gitu ya. Gitu. Nah, tapi Rasulullah nggak berikan. Ya, sehingga pamanku jabatan itu berat. Kamu nggak akan sanggup pikulnya. Ya. Siapa tuh yang suaranya besar itu seumur dengan Rasulullah sih pamannya sih. Wallah, Masya Allah, lupa saya. Nah, lupa. Nanti ya, sambil jalan mungkin. Nah, ada hadis juga dari Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari juga beliau orang yang sangat kuat ya. Yang tadinya juga kembali sama-sama sebagai perampok yang ulung. Dia sangat ditakutin sebetulnya Abu Dzar Al-Ghifari ini. Ya Rasulullah, ya Allah tastal milni, ya kan ya Rasulullah, apakah aku enggak mau jadikan sebagai pegawaimu, atau apakah aku tidak kau berikan jabatan, ya, ada jabatan Ali bin Abi Thalib sebagai apa, Abu Bakar sebagai apa, Utsman, Umar sebagai apa. Abu Dzar bilang, nah, ya Rasulullah, apakah kau tidak memberikan aku jabatan, ya. Fadaraba biyadihi ala mangkibi,
Maka Rasulullah memeluk pundak, memukul pundaknya, bahunya Abu Dzar, ya, sambil memegang Abu Dzar, menepuk pundak Abu Dzar. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaif, kamu itu lemah, gitu. Ya, innaka dhaif, kamu itu lemah. Wa innaha amanah, ya. Sedangkan jabatan itu adalah amanah, ya. Wa innaha yaumil qiyamah hizjun wa nadamah. Sesungguhnya amanah itu, posisi itu di yaumil qiyamah, ya. Hizjun, kehinaan, ya. Wa nadamah, dan juga penyesalan kalau kita nggak sanggup memikulnya, ya. Illa man akhadaha bihaqqiha wa ada alladhi alaihi fiha. Kecuali orang-orang yang memperoleh amanah itu bihaqqiha, ya, dengan hak secara benar dan menjalankan hak-hak amanah itu, ya. Jadi bahkan selevel Abu Dzar, seorang sahabat selevel Abu Dzar, Rasulullah sendiri tidak memberi. Kalau tadi Abu Sumairah, Abdurrahman bin Sumairah kan sahabat yang baru masuk Islam ketika Fatu Mekah, ya. Kalau Abu Dzar kan sejak awal-awal masuk Islam, dan beliau memang sahabat Rasulullah, dekat yang salah satu jamin masuk surga, Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah nggak memberikan jabatan ke dia. Dia mengatakan, ya Abu Dzar, kamu doif. Ini akan doif. Kamu itu doif. Wa innaha amanah. Sesungguhnya amanah itu berat, ya. Nah, nggak akan bisa kamu memenuhi amanah itu. Ya, makanya sampai akhir hayatnya Abu Dzar itu tidak pernah mau menerima jabatan. Meskipun ditawarkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, ditawarkan jabatan. Nggak mau Abu Dzar. Ya. Karena hadis ini dia ingat banget. Innaka dhaif, kamu itu lemah, kata Rasulullah kepada Abu Dzar. Dan dia sampai akhir hayatnya Abu Dzar itu sebagai pendakwah. Dia selalu berdakwah dari setiap kota ke kota, provinsi ke provinsi, keliling Jazirah Arab yang sudah Islam, sampai ke Muawiyah, ya, ke Syria. Udah berdakwah, udah. Kerjaannya beliau berdakwah, ya. Sampai Rasul mengatakan bahwa Abu Dzar, kamu itu dilahirkan seorang diri dan meninggal seorang diri. Itu ada hadis yang lain tentang demikian. Karena apa? Tidak ada lagi orang kayak seperti Abu Dzar. Artinya dilahirkan seorang diri. Tidak ada lagi ibu bisa melahirkan orang seperti Abu Dzar. Ya, Rasul sampai berkata kepada Abu Dzar, kamu tuh lahir seorang diri dan akan meninggal seorang diri. Dan beliau meninggal, ya, wafatnya pun seorang diri di tengah-tengah gurun pasir. Sampai akhirnya kalau nggak salah Yazid atau siapa menemui makamnya, baru dihormati lah itu. Bahwa ini makam Abu Dzar. Ya, karena beliau kerjanya berdakwah kemana-mana, gitu, ya. Alhamdulillah. Nah, ini pengecualian, ya. Ada orang yang berkata bahwa kok Nabi Yusuf boleh minta jabatan, ya. Dia hanya baca ayat yang 55. Qala qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim, ya. Nabi Yusuf berkata kepada raja. Jadi inilah yang salah satu bukti. Ya, nanti saya sampaikan nanti lah, ya. Jadi intinya ini, Nabi Yusuf berkata kepada si raja Mesir saat itu bahwa jadikan aku bendahara, jadikan aku menteri keuangan. Ya, di ayat 55-nya, jadikan aku menteri keuangan. Ini hafizun. Sesungguhnya aku itu amanah, bisa dipercaya, ya, dan juga kuat. Hafiz. Hafiz itu artinya kompeten. Sesungguhnya aku kompeten dan juga bisa dipercaya. Itu kata Nabi Yusuf. Ya, jadi orang-orang yang berambisi pada jabatan, meminta jabatan, itu gacoannya ayat ini, ayat 55. Ya. Kok Nabi Yusuf boleh minta jabatan jadi menteri keuangan pada saat zaman kerajaan Mesir, ya. Emang siapa bilang nggak boleh minta jabatan? Gitu loh, ya. Ini gacoannya ayat ini. Padahal mereka lupa, mereka nggak baca di ayat 54-nya. Di ayat 54-nya tuh, sebelum ayat 55, di 54 itu berkata, Baqalal Malik. Ya, Baqalal Malik. Maka berkatalah si Raja Mesir. Nah, ini yang membedakan, yang membuktikan bahwa Al-Quran itu ilmiah. Al-Quran itu ilmiah dan faktual, sesuai fakta. Ya. Ini kan kejadian Nabi Yusuf kan di Mesir. Yang kita tahu Mesir rajanya siapa? Fir'aun. Ya. Ternyata gelar Fir'aun itu baru ada zamannya Nabi Musa. Zamannya Nabi Yusuf, gelarnya bukan Fir'aun, gelarnya Malik. Dan itu terbukti dengan sejarah.
ya. Jadi dari sisi sejarah Al-Quran, Al-Quran itu relevan dan faktual gitu. Jadi pada zaman Nabi Yusuf belum ada gelar Fir'aun, gelarnya Malik ya di situ. Seperti ayat Yusuf surat ayat 54-nya. Waqala Malik, Malik raja berkata kepada Nabi Yusuf, kepada orang-orang ya. U'tuni bihi. Datangkanlah Yusuf dari penjara, ya kan ya. Panggil Yusuf dari penjara, ya. Astakhlishu li nafsi, ya. Maka aku akan milih dia sebagai pejabatku. Jadi Nabi Yusuf udah dipilih sebagai pejabat. Dia bukan Nabi Yusuf yang minta jabatan. Nabi Yusuf sudah diberikan jabatan oleh si raja ini di ayat 54 ini. Raja Mesir ini. Panggil si Yusuf, ya. Astakhlishu, aku akan jadikan dia sebagai pegawaiku, sebagai pejabatku, ya. Fala makalamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Ya, kemudian ketika Nabi Yusuf datang hadir di hadapan raja, ya, raja berbicara kepada Nabi Yusuf, sesungguhnya mulai hari ini engkau tuh menjadi seorang berkedudukan tinggi di lingkungan kami, jadi pejabat lah, selevel menteri lah gitu. Jadi jangan langsung baca ayat 55-nya yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf aja boleh kok minta jabatan. Enggak. Ya, Nabi Yusuf diangkat dulu jadi oleh si raja, Nabi Yusuf, kamu sekarang jadi orang kepercayaan gua. Baru Nabi Yusuf bilang, jadikan aku menteri keuangan. Kalau misalnya ditawarin, lo mau jadi menteri keuangan, menteri pertahanan, menteri Menko ini, menteri ini. Nabi Yusuf bilang, jadikan aku menteri keuangan. Kalau tapi awalnya udah diangkat dulu oleh raja sebagai pejabat. Jadi dia nggak minta jabatan, dia hanya minta posisinya apa sih gitu, ya. Bukan meminta jadi pejabat, ya, tapi memilih, ya, memilih di antara jabatan yang ditawarkan. Nabi Yusuf memilih menjadi Menteri Keuangan, ya, karena dia kompetensinya di masa keuangan, ya, di perekonomian. Gitu. Dia nggak kompeten di masalah pertahanan. Makanya Nabi Yusuf bukan jadi raja, ya. Nabi Yusuf bukan seperti Nabi Musa jadi pimpinan, enggak. Nabi Yusuf jadi kementerian di perekonomian. Ada kompetensinya emang di situ, ya. Sebagai bendaharawan, sebagai kalau isinya Sri Mulyani lah menteri ekonomi lah gitu, ya kalau sekarang. Karena kompetensi di situ, bukan di pertahanan. Dia bukan sebagai panglima perang Nabi Yusuf, ya. Jadi kalau kita di ayat 54-nya si Raja Mesir itu memanggil Nabi Yusuf dan mengatakan, Nabi Yusuf, kamu sekarang jadi pejabat di antara kita. Kasarnya, lu pilih jabatan apa yang lu mau. Baru Nabi Yusuf bilang, jadikan aku menteri keuangan, ya. Inil art, jadikan aku yang mengurusi perekonomian, ngurusi perekonomian keuangan. Bukan ngurusi pertahanan gitu, kasarnya gitu, ya. Karena dia nggak kompeten gitu, dia kompetennya di perekonomian. Jadi jangan salah baca. Ya kalau orang bilang boleh kok nyari-nyari jabatan kayak Nabi Yusuf, ya nggak baca ayat sebelumnya 54-nya. Ya, karena ayat 54-nya bilang bahwa Nabi Yusuf diangkat dulu jadi pejabat. Nah, tanggal 55-nya Nabi Yusuf memilih jabatan apa yang cocok buat dia. Dia bukan meminta ya. Tapi memang ada hadis nih, tapi levelnya hadis ya. Yang katakan bahwa dari Utsman ibnu Abil As ya, dari Utsman bin Abil As ya mengatakan bahwa qultu ya Rasulullah ij'alni imamun qaumi. Ya Rasulullah, jadikan aku sebagai imam kaumku. Ya. Faqala anta imamuhum. Ya Rasulullah mengiyakan. Ya Abul As ya. Ya Utsman ibn As. Ya Ibn As, engkau aku jadikan imam kaum kamu. Gitu. Ya. Jadi emang hanya satu hadis ini yang menguatkan bahwa ada seorang minta jabatan oleh Rasulullah dan dikuatkan oleh Rasulullah. Artinya apa? Secara umum, general terms ya, in general kita tuh dilarang untuk minta jabatan, ya. In general terms gitu ya. Tapi in specific condition, ya, kita bisa minta jabatan dan itu bisa diberikan. Specific condition seperti kejadian Utsman ibnu Abil As ini, ya. Ini specific condition bahwa Rasulullah mengiyakan memberikan jabatan kepada si Ibnu As yang meminta jabatan. Yang mungkin Rasulullah melihat bahwa Ibnu As itu memang kompeten, ya, sehingga Rasulullah di antara kaumnya dia, di antara kaum kabilahnya si Utsman bin Abi As tidak ada orang yang kompeten, maka Rasulullah yang mengiyakan, iya kamu jadi pemimpin dari kaum. Hanya hadis ini yang menguatkan
boleh minta jabatan dan diberikan kepada yang minta jabatan. Tapi in general, secara umum dari hadis-hadis yang sebelumnya, Rasulullah menolak minta jabatan kepada yang meminta. Ya, jadi itulah sekedar mengingatkan sama diri kita sendiri, ya, bahwa jabatan itu adalah berat kalau kita minta, tapi akan ringan kalau kita diberikan. Ya, insya Allah kalau kita jabatan diberikan kepada kita, Allah akan bantu kita. Kalau sekarang lagi musim pilkada, ya kita ngomong lah. Ya. Kalau tanya pilkada boleh nggak? Itu kan menonjol-nonjol diri. Ya, okay, next question. Ya, walau alam bisawab, rekan-rekan semuanya mungkin sampai sekian apa yang dapat saya sampaikan. Alaikumsalam. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa? Teh Nani atau ke Bang Viko nih? Waalaikumsalam Kembalikan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya. silakan Bang Viko. Bang Viko. Oke, mungkin saya coba bantu. Mungkin Viko sedang ada kegiatan, tapi sih ikut di sini. Baik teman-teman, alhamdulillah pencerahan pada pagi hari ini bermanfaat sekali untuk kita semua mengenai apa namanya harta dan jabatan. So, menurut hadis kalau tidak salah ya Ustadz, kalau misalkan salah saya tolong dibetulkan. Benarkah kita yang misalkan hamba Allah yang memiliki harta itu saat nanti dihisap itu akan lebih lama atau dipending lama karena harus menunggu proses daripada yang tidak berharta. Yang miskin akan lebih mudah masuk surga daripada yang mungkin orang soleh tapi berharta. Karena mungkin sebelum masuk itu kan akan ditanya seperti tadi, kalau ilmu kan hanya ditanya ilmu itu kamu sampaikan ke siapa. Tapi saat kita diamanahkan dalam bentuk harta, nah itulah pertanggungjawabannya mungkin akan ditanya sama Allah. Harta kamu dapat dari mana? Kamu belanjakan untuk apa? Dan mungkin berapa banyak harta kamu yang dipakai di jalan Allah untuk bersedekah dan lain-lain. Seperti itu ya Ustadz ya. Betul kan kalau kita Ya, sebagai benar-benar. hamba Allah, saat dihisab nanti di hari kiamat, mungkin nanti dulu yang berharta sebelah sini ya barisannya. Anak orang-orang soleh sih, tapi mungkin berharta, tapi dihisapnya akan lebih lama gitu ya. Seperti itu ya Ustadz ya. Dan yang kedua adalah mengenai jabatan. Betul sih. Semua orang kan mungkin baik itu di dalam pekerjaannya, di dalam segala bidang pekerjaan, di dalam organisasi semua itu memang pasti adalah yang menginginkan satu jabatan atau satu posisi tertentu. Karena memang kadang kita juga mencari ilmu sampai kuliah tinggi-tinggi, itu kan ujung-ujungnya juga kita kan memang pinginnya mempunyai posisi tertentu di dalam suatu perusahaan atau dalam satu instansi gitu ya Ustaz. Cuman ya betul tadi itu dibilang kalau jabatan itu mungkin kita inginkan dengan apa yang kita niatkan sih gitu. Kalau kita niatkan dengan hawa nafsu bahwa kita itu nanti akan mendapatkan jabatan itu karena kita ada niat-niat tertentu, misalkan kalau saya jadi menduduki jabatan tertentu nanti saya akan dihormati, saya akan dipuja-puja, saya akan bisa nyuruh-nyuruh orang seenaknya kepada bawahan, atau mungkin saya bisa mendapatkan materi dari hasil jabatan itu dengan cara yang segala macam cara yang tidak mungkin halal haram diambil ya. Mungkin itu mudorot buat orang tersebut. Tapi jika jabatan itu diberikan Allah karena qadarnya, karena mungkin kemampuannya dan Allah mungkin yang lebih tahu bahwa hamba-hamba siapa yang mungkin bisa amanah jika diberikan jabatan, ya mungkin akan maslahat buat yang lain gitu kan untuk kepentingan yang lainnya. Saya pribadi pun sedikit cerita lucu-lucuan aja ini pernah uh, ceritanya iseng-iseng sih gitu. Pilkada bukan pilkada, pencalonan apa sih kayak
legislatif ya gitu. Pernah tuh coba gitu, pengen tahu aja sih gimana sih prosesnya saat itu gitu. Akhirnya saya siapin semua, persyaratan, saya datang sendiri ke, kantor partai yang bersangkutan ya saat itu saya coba, kayaknya masuk di sini bagus gitu. Coba tuh saya masukin semua syarat-syaratnya, alhamdulillah masuk dan terseleksi pula. Dan terseleksi kan ada tahapan-tahapan lagi. Nah, tahapan itu sampai di terseleksi untuk interview. Tapi dilalahnya, ya itu kembali lagi kan. Mungkin saat itu saya berpikir, wah enak ya mungkin kalau jadi anggota DPRD atau DPR atau apa atau legislatif lah gitu. Ya, ya ini pengalaman saya sendiri yang akhirnya saya introspeksi dan saya hasil muhasabah gitu. Jabatan itu tidak harus kita kejar ternyata gitu. Harta pun seperti itu. Nah, saat mau interview hari H, kakek saya yang mendidik saya sejak kecil, saya sangat sayang sama beliau. Sampai akhirnya meninggal. Dan mungkin di situ, mungkin kakek saya juga tidak meridoi untuk saya lanjut gitu. Jadi halangannya Allah memberikan halangan itu sebagai pengingat gitu. Karena setelah saya amati ke sini, kalaupun mungkin terjadi misalkan menjadi sesuatu saat itu kondisi negaranya kan juga seperti ini dan saya pikir alhamdulillah akhirnya saya terhindar dari sesuatu yang mungkin kondisinya memang tidak tepat kalau kita niat awalnya kan memang menjadi misalkan siapapun mau menjabat di satu perusahaan mau di legislatif sekalipun kan sebenarnya idealis kita sebenarnya tapi dengan kondisi sekarang kayaknya sangat-sangat sulit untuk mempertahankan idealis dengan kondisi arus yang mungkin kita harus berjuang untuk melawan arus itu. Jadi ya baiknya jadi seperti ini aja gitu. Jadi orang biasa yang masih diberikan alhamdulillah rezeki umur panjang dan sehat. Seperti itu Ustaz. Gimana Ustaz? Mungkin ada tanggapan dan mungkin masukannya dan teman-teman monggo silakan ada yang mau sharing. Benar, Tenani. Jadi memang yang masalah harta tadi agak lama hisapnya ya. Itu Rasulullah telah mengabarkan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman, katanya, aku melihat kamu agak terseok-seok pada saat kamu eh, masuk surga. Agak terlambat masuk surga. Ini kata Abdurrahman bin Auf. Kata Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Karena hartanya banyak. Jadi Abdurrahman bin Auf itu adalah mungkin ya triliuner Islam pertama. Beliau itu lebih kaya daripada Utsman bin Affan sebetulnya. Abdurrahman bin Auf sangat kaya. Bahkan saking kayanya dan beliau mendengar Rasulullah berkata seperti itu bahwa kamu akan terseok-seok masuk surga. Tapi masuk surga, lalu akan kalau yang lain mungkin bisa lari, sprint gitu ya, kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sprint lari ya. Abdurrahman bin Auf itu mungkin akan tertatih-tatih berjalan, tapi masuk surga ya. Rasulullah mengabarkan kamu masuk surga, tapi tertatih-tatih masuk surga. Ya. Karena saking banyak hartanya. Dan saking banyak hartanya, dia itu pengen miskin. Ya, saking banyak hartanya, dia pengen miskin. Sampai ada satu cerita, kisah ya, satu saat di Madinah itu terjadi kegagalan panen korma, ya, korma busuk, jadinya kormanya busuk gitu. Saking pengen miskinnya Abdullah bin Auf, dia beli itu korma busuk. Dari orang-orang Madinah, dia beli korma busuk dengan harga, let's say, misalnya 1 miliar, misalkan ya, 1 miliar, dia beli kok korma busuk dari masyarakat Madinah saat itu. Ternyata di Yaman ada seorang ratu, putri lah ya, putri yang kena penyakit yang hanya bisa sembuh kalau makan korma busuk gitu. Akhirnya dijual lah ke Yaman, dapat untung 10 kali lipat. Ya emang namanya rezekinya dia itu ya. Dia pengennya miskin malah miskin malah jadi kaya gitu. Ya. Itu contohnya. Ya memang benar itu hadisnya Abdurrahman bin Auf ya bahwa beliau masuk surga tapi agak tertatih-tatih karena memang ya Rasulullah sih bilang ya, kamu akan ditanya mengenai harta gitu ya, kan, ya, dibandingkan yang lain. Mau bakal Umar Rasul pagi yang memang lebih cepat jalan ke surga gitu, ya.
Ya kalau jabatan ya tadi ya, nah ini kan sudah disampaikan bahwa ya Qul malikal mulki lah ya kan. Allah yang punya penguasa pemegang jabatan semuanya. Allah memberikan kekuasaan jabatan kepada yang Allah kehendaki. Udah selesai itu aja. Di situ intinya situ. Ya. Jadi kalau bagus ya memang al-ma'surat ini kan, kita baca doa itu kan termasuk saya bilang saya sampaikan tadi ayat ini adalah ayat Ismul Azam yang apabila kita baca ini sebelum kita baca doa ya makanya kenapa ayat ini diselingi sebelum baca doa Robitoh gitu ya ya supaya lebih potensi probabilitas dikabulkannya lebih tinggi karena kalau kita membaca doa-doa kita baca Ismul Azam sebelum kita berdoa itu Allah akan lebih cepat mengabulkannya lebih besar probabilitas kabulnya doa dengan menggunakan Ismul Azam ya jadi emang ya seperti itu tadi ya ya. Jabatan jangan diminta ya kita hanya bekerja. Ya, saya sampaikan kepada anak buah saya tuh nggak bekerja tuh nggak pernah melihat KPI saya. KPI itu apa sesuatu yang harus kita lakukan kok. Ya, nggak usah ngejar-ngejar KPI, itu kita harus kita lakukan. Ya. Kita bekerja saja ya dalam surat At-Taubah ayat 105 kan sebutkan bahwa wakuli malu fasyarallahu amalakum ya Allah berkata bekerjalah kalian maka Allah akan melihat kalian itu yang patokan saya itu gitu saya kerja bukan untuk KPI kerja kayak gitu segala macam ya kita bekerja karena perintah ibadah kita bekerja karena memang itu adalah ibadah yang kita harus kerjakan setiap saat 24 jam ya kan ya bahwa kita diciptakan Allah nggak lain kecuali hanya ya ibadah gitu. Jadi bekerja itu part of ibadah sama seperti kita sholat, puasa, zakat, ya kita wajib kita lakukan. Kita menjalankan kewajiban kita sebagai beribadah, bekerja itu. Jalankan kewajiban. Ya, kalau usah jalan KPI, kita jalan kewajiban kita. Wassalamualaikum amalakum. Allah akan melihat amal kita kok. Ya saya kalau orang Jawa bilang Allah kok, Gusti Allah buatan sare itu ya. Ya itu pasti Allah akan melihat kita. Dan juga Rasulullah dan orang-orang Rasul dan orang-orang yang beriman yang lain akan melihat kita. Apa yang kita kerjakan? Nggak berarti kita ria. Bukan, itu kerja ibadah. Tapi kalau kita bekerja dengan tulus, ikhlas, ya, orangnya akan melihat kita kok. Gitu, ya. Nah, nanti orangnya akan menilai, kalian mampu nggak diberikan jabatan lebih tinggi atau apa segala macam. Itu aja sih pertanyaannya. Ya, jadi ya, ya masalah jabatan itu bonus. Bukan target, bukan apa yang harus kita ambisi aja. Yang wajib adalah ibadah. Yang wajib adalah bekerjanya. Dan bekerja itu harus ihsan. Nah, kan saya pernah sampaikan bahwa saya sendiri pribadi etos kerja saya dan saya sampaikan kepada teman-teman kepada apalagi di kantor bahwa ada 3 etos kerja ibadah ikhlas ihsan kalau kita bekerja ini hanya ibadah karena wajib memang bekerja itu wajib sama kewajibannya kita sholat kalau kita diberikan kemampuan kekuatan oleh Allah tapi kita nggak bekerja ya berarti kamu nggak menjalankan kewajiban kamu nggak beribadah ya. Ya, bekerja kewajiban kita part of ibadah kita pada Allah Taala ya dan yang namanya ibadah ya wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kita untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Jadi bekerja ya bukan untuk melihat atasan, tapi ikhlas. Sama seperti kita sholat. Sholat kan bukan untuk dilihat istri, dilihat mertua, dilihat orang-orang kampung. Pokoknya sholat khusyuk, rajin. Enggak lah. Ya kan? Sholat itu kan khusyuk. Ikhlas lillahi ta'ala. Sama seperti kita bekerja. Bekerja kita sehari-hari di kantor. Itu ibadah. Ibadah juga nggak boleh riya. Gitu. Nggak boleh kita bekerja ingin menunjukkan diri bahwa gue lebih hebat dari dia. Enggak. Gitu. Ya, itu karena kita harus ikhlas. Ya, ya udah, nah, ikhlas kerja udah. Jangan bahwa kita bekerja untuk dinilai atasan, dilihat atasan. Kalau misalnya orang bekerja untuk dilihat atasan, dia hanya milih-milih kerjaan. Ya, kerjaan apa yang akan dia lakukan supaya atasan melihat dia. Tapi kalau atasan melihat dia, nggak kerja dengan sebaiknya. Capek kalau kayak gitu. Kan, ya? Yang ketiga ya ihsan. Ihsan itu aja profesional. Apapun yang kita lakukan untuk ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairah mahdoh, ibadah mahdoh, ibadah khusus ritual, sholat, zakat, puasa, segala macam, maupun yang ghairah mahdoh, yang tidak, yang non ritual sifatnya, itu sama-sama harus ihsan.
harus profesional. Ya. Artinya memang ya do our best, do our best. Sholat kan harus khusyuk kan, ya harus khusyuk. Ya. Kita mau zakat ya harus sesuai dengan ilmu zakatnya, ketentuan kadar, haul, nisab, ya, berapa besar yang kita harus keluarkan. Itu hitungannya, ada akuntabilitasnya di situ. Ya. Kita mau haji juga ada urutannya. Ya harus ihsan. Semua yang kita lakukan beribadah, baik yang makhluk maupun gairu makhluk, harus ihsan, harus profesional, harus sesuai dengan ketentuan. Ya profesional kan minimal kayak gitu kan. Kita kerja sesuatu sesuai dengan ketentuan. Ya, baik itu kode etik maupun SOP. Ya kalau bisa lebih dari itu. Ya, apalagi sekarang kan kasusnya kan yang lagi rame itu apa ya? Yang Desi lagi mau perjuangkan pas konsel itu yang masuk dipidana dalam tuntutan gitu ya gara-gara salah bikin opini seolah-olah dibuat seperti salah bikin opini ya ya itu kembali saya selalu ingatkan pada anak buah saya saat itu ya, kerja ihsan artinya zero mistake ya. Kita mau sholat ya zero mistake semua rukun syaratnya harus kita penuhi kita mau haji ya harus zero mistake semua rukun dan syarat harus dijalani ya nggak boleh kerja itu dengan sekadarnya kita belum harus zero mistake sama seperti kita bekerja sehari-hari zero mistake ya. Kita nggak akan bisa khusyuk sholatnya kalau kalau ada mistake, kalau ada kesalahan dalam sholat kita. Kita nggak akan khusyuk. Ya, ya itu nanti. Jadi memang dalam bekerja pun ya sebenarnya kembali ke Allah. Ya kita bekerja bukan jabatan yang kita kejar, kita bekerja karena memang itu ibadah. Part of our duty, part of our responsibility. Itu bagian dari kewajiban kita kok ibadah itu. Bekerja itu bagian dari kewajiban kita yang kita kerjakan dengan ihsan dan ikhlas. Masalah dikasih jabatan itu bonus ya jangan berambisi ke situ itu sih apa yang bisa saya sampaikan mungkin ada yang mau nambahin atau apa mau silakan. Iya, betul. Betul sekali, Ustadz. Jadi apa yang kita lakukan, apapun itu, kita jalanin itu sebagai ibadah, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi tidak ada beban ya, Ustadz. Tidak ada ambisi ke depan gitu. Kalau ambisi mungkin boleh, tapi atas di standarnya dan memang sesuai kapasitasnya. Tapi kalau sudah di luar ekspektasi dan kemampuan kita ya, itu malah kembali lagi membuat kita depresi nanti. Nauzubillah min dzalik. Baik teman-teman, ada yang mau menambahkan? Terima kasih yang sudah bergabung. Ini ada Ari Torando, ada Ocen, Bang Ocen, ada semua ya, Alhamdulillah. Ada yang mau menambahkan, silakan. Mungkin ada Ikhwan mau menambahkan atau siapa ini? Di sini ada dia, ada Lucky, Alhamdulillah. Teman-teman. Assalamualaikum. Oh iya, ada Saya mau Arya. tanyakan nih, Ada yang mau tanya. Ya si Fadlizon, Mandan. si Fadlizon pernah ngomong kalau orang-orang baik tidak mau masuk dalam politik, nanti orang-orang jahat yang masuk dalam politik. Ya. Mungkin kalau orang-orang baik nggak mau minta jabatan yang strategis, ya orang-orang jahat yang masuk tuh. Itu gimana tuh? Keren nih pertanyaannya. Keren ini politikus ada yang bisa jawab nih siapa politikus di sini yang bisa jawab nih ya Farid nih politikus ketua RT ketua RW Nah, ya. ya. Farid, Farid itu salah satu ketum yang tidak minta jabatan. Dia dipilih seumur-umur. Jadi bagus pertanyaannya Pak Aryo itu ya mengatakan bahwa ya orang yang nggak saat ini kondisi kan sebenarnya kondisional ya Pak Aryo ya kondisional kalau kita nggak bersetuju ke politik maka orang-orang yang tidak cenderung kepada Islam ya itu yang akan mendapat jabatan ya yang tentunya nanti keluarnya produk-produk outputnya itu akan tidak beneficial lah tidak banyak benefit lah untuk orang-orang Islam gitu ya kayak kemarin kan ada heboh tuh paus datang hari Jumat apa paus datang kemudian jangan ada ajan maghrib gitu ya itu contohnya seperti itu kan ya eh saya sepakat dengan Pak Arya bahwa memang kalau kita tidak campur atau tidak terjun ke politik, maka kekuasaan akan dipegang oleh orang-orang yang tadi yang mungkin
punya agenda lain ya, atau agenda minimal tidak selaras dengan apa yang kita aspirasikan. Itu pasti itu akan terjadi, kemungkinan terjadi. Ya. Tapi kembali bahwa itu kondisional sifatnya. Artinya kalau memang ada orang yang lebih baik dan cocok yang memang sudah bisa menyuarakan aspirasi umat Islam, ya sudah, gitu, ya. Jangan ada yang berlomba-lomba lagi. Gitu. Itu kondisional sifatnya. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita ambil fikih daruriyah, fikih daruriyahnya Yusuf Qaradawi ya, ya, yang namanya kita majukan diri itu adalah masuk ke dalam fikih daruriyat. Ya, artinya memang kalau ada kondisi darurat, ya, di mana yang kita harus masuk ya kita masuk. Ya, yang penting kan segala sesuatu yang kita lakukan dalam tataran syariah, dalam tataran praktis, ya, itu kita harus mengacu kepada maqasid syariah. Apa sih tujuan kita melakukan sesuatu? Tujuan adanya kita halal, haram, segala macam. Tujuannya kan ada 5 hal. Menjaga agama, hifzuddin. Ya. Jadi kita yakinkan bahwa apa yang kita akan lakukan menjaga agama kita. Yang kedua, hifzun nafas. Bahwa apa yang kita lakukan itu akan menjaga nyawa, ya, menjaga keselamatan umat Islam. Ya. Yang ketiga, ya, adalah menjaga hifzul mal, menjaga harta. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka menjaga harta. Makanya kata ada kita membunuh orang kan orang itu merampok kita dalam rangka kita menjaga harta itu dibolehkan. Ya. Karena salah satu maqasid syariah, tujuan kita melakukan tindakan itu apa? Itu hifzul mal. Ya. Yang berikutnya adalah hifzul akal, memelihara logika, menjaga logika berpikir, ya, menjaga akal sehat. Jadi kalau kita betul-betul kita lihat kondisi masyarakat akal sehat sudah kagak ada, pornografi udah merajalela, perjudian online udah sampai masuk ke gedung DPR, ini di mana akal sehat? Gitu. Jadi ya kita harus mengajukan diri dalam rangka itu. Salah satunya menjaga akal sehat logika, gitu loh. Ya. Sehingga semua tataran kehidupan bisa sesuai dengan akal sehat kita, dengan logika yang jernih gitu. Yang kelima, yang terakhir adalah menjaga keturunan, ya. Hifzun nasl, menjaga keturunan. Ya, artinya kita menjaga generasi kita. Jangan sampai apa yang terjadi di sini saat ini itu merusak generasi masa depan ya seperti yang kasus apa tambang timah ilegal yang potensi kerugian negara 300 triliun. Cuma di penjara berapa tahun? 3 tahun kalau nggak salah ya. Sama ganti kerugian sekian miliar. Tipis 3 banget gitu tahun. loh maksud saya. 3 tahun ya, berarti ya. 3 tahun 5 juta Itu kan kan dendanya. ya kita menjaga hal-hal seperti itu. Nah, itu namanya kondisional sifatnya. Satu darurat, kalau emang dan satu darurat. Yang kedua, kalau kita melakukan itu ya kita harus ingat kalimat hal tadi, makosid tadi, 5 tujuan tadi. Bahwa apa yang kita lakukan itu tujuannya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, logika, akal sehat, menjaga harta dan menjaga keturunan. Ya, kelima hal itu harus terpenuhi, gitu, ya. Jadi kalau tujuannya kita mencalonkan diri tujuan asih hanya ngejar jabatan, ya nggak boleh. Ya, harus kelima hal tadi tujuan. Ya kembali dalam kondisi darurat. Ya, artinya ini kalau kita lihat bahwa ada orang lebih hebat dari gua yang dijamin bisa lebih mencapai yang 5 hal tadi, maka syariah. Kenapa gua harus ngaju-ngajuin diri kampanye sama dia, lomba-lomba sama dia, berkompetisi sama dia, gitu. Kalau udah ada orang bagus, itu sih simpelnya. Jadi kondisinya kondisional sifatnya, ya Pak Arya, ya kondisional. Jadi tidak berlaku umum, ya. Kalau emang udah kondisinya bagus segala macam, ya mungkin yang namanya pemilihan kan itu ada sistem. Sistem itu tinggal tergantung. Kayak Khalifatul Rasyidin, Khulafaur Rasyidin yang 4 itu. Sistem pemilihannya berbeda. Masing-masing berbeda. Ya. Pemilihan Abu Bakar itu adalah aklamasi para sahabat. Aklamasi, tanpa ada pemilu, aklamasi. Dah nunjuk Abu Bakar. Karena beliau yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi pengganti imam sholat. Aklamasi. Ya. Tanpa ada colok-colokan. Yang kedua pada saat Umar menjadi khalifah, itu ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Ya. Ya begitu Abu Bakar menjelang wafatnya, Abu Bakar pesan pada sahabat, nanti setelah saya wafat, Umar yang mengganti saya sebagai khalifah.
Nah, Rasul dan para sahabat menyetujui pendapat Abu Bakar. Dia penunjukan oleh Abu Bakar, Umar itu. Ya. Nah, pada saat Utsman, pemilihan. Tapi pemilihan yang representatif lah istilahnya itu. Ya. Jadi bukan pemilu pilkada seperti pemilu yang kita lakukan, tapi yang representatif, pemilu yang representatif. Ya. Mungkin proporsional distrik lah gitu ya. Kalau sekarang teorinya. Dia pada saat Utsman itu dipilih, yang memilih itu 10 orang sahabat utama. 10 orang sahabat utama. Jadi mereka yang akan memilih siapa pengganti Umar. Ya. Saat itu sih ada banyak yang menyatakan bahwa itu aja tuh Abdullah bin Umar, anaknya Umar, menjadi Umar. Karena sifat-sifatnya, keadilannya persis seperti Umar. Tapi Abdullah bin Umar bilang, saya udah diwasiatkan tidak boleh jadi pimpinan oleh bapak saya almarhum, oleh Umar bin Khattab. Jadi dia nggak mau mundur gitu. Maka dilakukan pemilihan yang representatif, yang direpresentasikan oleh 10 orang sahabat ini. Ya. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Ya. Dia Abdurrahman bin Auf lah yang sebagai suara yang terakhir. Ya, suara 9 atau 10, 9 orang mungkin. Ya, Abdurrahman bin Auf suara terakhir dia. Karena Abdullah bin Umar dia mundur. Awalnya 10, karena Abdullah bin Umar itu saya satu nggak mau diangkat dan saya juga nggak mau menjadi bagian dari proses pemilihan. Ya, udah proses 10 sama Abdullah bin Umar mundur dia 9. Dia ganjil. Saat itu posisi square, ya, tie break saat itu, posisi tie 4-4, Umar, Utsman dan Ali, ya, Utsman dan Ali. Di antara dari 9 orang itu 4 orang milik Utsman, 4 orang milik Ali, gitu ya, tie break. Tinggal Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pada saat dia mau memilih siapa yang akan menggantikan Umar, beliau jalan-jalan ke Madinah, dia melakukan sensus, lu milih Umar atau milih Utsman, milih Ali atau milih Utsman, ya, sampai tanya-tanya gitu. Ya. Jadi bukan suaranya Abdul Rahman sendiri, tapi dia menanya ibaratnya kayak apa ya kalau sekarang survei ya, survei yang survei center itu ya, yang banyak sebelum pemilu kan pasti ada dia. Ya Abdul Rahman melakukan itu. Dia cek satu-satu keliling kota Madinah, kira-kira yang kamu pilih siapa, Utsman atau Ali, Utsman atau Ali. Akhirnya pada saat teman harus menentukan jawabannya, berdasarkan apa yang dia lakukan, dia bilang bahwa Utsman lah yang dipilih, bukan Ali. Sehingga pengganti Umar adalah Utsman. Jadi soal pilkada pemilihan itu sebenarnya kondisional. Ya, karena berkaca dari khulafaur rasyidin pun Rasulullah wafat tidak meninggalkan wasiat apapun untuk pemimpinan. Ya, umat Islam mengaklamasi Abu Bakar, Abu Bakar menunjuk Umar, Umar menunjuk representatif. Ya, representasinya 10 orang tadi. Kemudian Abdullah bin Umar mundur, ya 99 orang. Jadi ya itulah kembali Pak Aryo. Jadi kalau kita ngacu pada kondisi sekarang pemilu segala macam itu kondisional yang sifatnya tidak harus seperti itu sampai kapanpun, enggak. Namanya kondisional, kondisional. Ya tentunya kalau kita ini kerajaan monarki, ini ada pemilu, ya. Pemilu cuma perdana menteri, rajanya dia juga, gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi emang kondisional, kondisional. Tapi kembali siapapun kalau kita mau mengajukan diri, kalau kondisinya memang sudah memaksa, darurat kita untuk mengajukan diri, pastikan bahwa apa ya kita itu dalam mengajukan diri itu memenuhi 5 unsur tadi, 5 maqasid syariah, 5 tujuan kenapa kita melakukan itu. Menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan. Itulah. Itu aja mungkin saya sampaikan Pak Aryo. Mungkin kalau yang salah mohon maaf. Saya bukan orang politikus, ya yang politikus pasti bisa lah. Iya. Gimana, Komandan Haryo? Sudah terjawab? Untuk Sudah terjawab, pertanyaan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan untuk Yasin dan apa namanya itu tadi surah Yasin lah. Next aja ya, Komandan kita bahasnya karena waktu Iya, iya. sudah kan pukul 9. Mungkin teman-teman ada yang mau beraktivitas kembali kemana dengan keluarga. Izin juga dengan Viko, MC, bagaimana kalau kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan doa? Silakan Ustadz Irfan lagi, borongan. Oke, ya, alhamdulillah rekan-rekan semuanya kita udah ada di penghujung hari kajian kita hari ini, alhamdulillah ya.
Semoga apa yang kita sharing, kita diskusikan bermanfaat buat saya sendiri, ya, dan juga buat rekan-rekan semuanya. Kita tutup dengan bacaan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan Abu Luhur Kasan di Rasulullah Mustaqim Suratul Ladzina ta'ala amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'afin amrika fi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika Allahumma shalli ala Muhammad wa ala wa sallim wa baraka sahabat kita. Amin. Rabbi lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana khtimna min husnil khatimah wa la tahtimna min su'il. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli mujahidina fi Gaza, Allahumma shalli mujahidina fi Filistin, Allahumma shalli mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenun ya Irfan. Terima kasih sama-sama rekan-rekan. Terima kasih Ustadz Irfan, teman-teman semua. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih semuanya. Amin.